Kalau Anda mau cari agama, monggo silahkan. Saya nggak penting bagi saya orang mau pindah agama dari apapun. Bagi saya nggak penting. Selama bagi saya orang masih beragama itu masih baik lah. Kenapa? Allah tidak memaksakan satu agama. Dalam surat Al-Maidah 48, Allah tidak hendak menjadikan satu umat. Jadi bisa dipermisalkan begini, Allah memberikan hidangan beberapa hidangan. Silahkan Anda pilih sesuai selera Anda. Tapi janganlah Anda mendiskriminasi selera orang. Bagi saya itu agama selera, agama itu pilihan. Makanya saya membuka peluang orang untuk memilih agama lain, nggak masalah. Saya nggak mementingkan merek agamanya. Bagi saya, mau agamanya apapun kalau berlaku baik, dia beriman kepada Allah. Allah tidak pernah mau nanya merek agamanya. Saya ingatkan dengan baik-baik, hati-hati dengan ini. Lantas lisannya bisa mengatakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Itu tingkat pertama, ghairil maghdubi alaihim. Awas, hati-hati kalau ada yang seperti itu. Kalau dalam urusan akidah saya tegas, saya gak peduli. Ya, Anda mau adu argumentasi, duduk dengan saya. Silakan kita bicara. Ya, duduk. Anda punya buku apa? Baca, ayo duduk dengan saya. Jangan-jangan Anda baca Quran aja belum lancar. Hah? Anda bisa mengatakan semua agama sama, dalilnya ini, baca di hadapan saya. Saya pengen tahu bagaimana cara baca Anda. Ya, itu ada sesuatu yang salah gitu. Nah, itu maghdubi alaihim, sudah tahu Allah yang benar, lisannya mengatakan salah. Kita itu nggak usah diajarkan toleransi. Islam itu sudah khatam masalah toleransi. Cuma di kita ada ajaran lakum dinukum. Makanya kita hormati saudara kita sebangsa tanah air yang Kristen, ya kan? Ada hari ibadahnya kita hormati, nggak usah diganggu, jangan ganggu. Ya, nggak usah sweeping ke tempat ibadah orang lain. Ya, nggak usah, jangan lakukan karena kita punya sifat toleransi di situ. Nggak sadar kita masuk sebuah jebakan, hati-hati, yang sebetulnya itu sudah diingatkan dari sejak dulu, cuman casingnya beda. Luarnya tidak sama, kelihatan seperti bagus tapi buruk. Itu sudah diingatkan di Quran. Buka Quran surah kedua ayat 204, paling kiri sebelah atas di mushaf. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Anda akan dapati di antara sementara orang yang kalau bicara kata-katanya begitu menarik, retorikanya begitu cantik. Awas, hati-hati. May yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbi. Kadang-kadang ngutip-ngutip nama Allah, ngutip ayat dipotong, ngutip hadis dipindahkan maknanya. Tapi orang ini pandai berretorika sehingga Anda tuh nggak bisa bedakan ini mana yang benar, mana yang salah. Jadi punya kemampuan bicara kayak orang benar, padahal salah. Dan saya mintalah kepada kaum muslimin ini juga, janganlah Anda memasang satu agama. Kenapa? Di situ Allah mengatakan apa? Allah memilih orang yang Dia hendaki kepada agama tauhid. Jadi semua ini, baik Musa, Ibrahim, Nuh, Musa, Isa, itu adalah mereka agama tauhid. Dan mereka membawa kita, Musa Taurat, Isa Injil, dan Muhammad Al-Quran. Nabi Musa tak laku lagi agamanya, dia menjadi makmum Muhammad. Nabi Isa tak lagi dipakai ajarannya, dia menjadi makmum Muhammad. Nabi Ibrahim, bapaknya para nabi, bapaknya syariat, dia menjadi makmumnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan lagi pakai syariat yang lama. Yang lama itu sudah diamandemen, sudah dibuang, sudah dihapus. Maka sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Aku ridai Islam sebagai agama. Jangan cari yang lain. Sekarang pagi, petang, siang, malam diproklamirkan di mana-mana semua agama benar. Sama seperti jari-jari, diajarkan namanya teori jari-jari sepeda. Ini jari-jari sepeda motor, di tengah ada titik. Kata dia jari jalan manapun akan sampai ke tengah. Yang dari sini sampai, yang dari sini sampai, yang dari sini sampai, yang dari sini sampai. Masa akidah disamakan dengan jari-jari sepeda motor? Mana bisa? Dalam Islam itu satu-satunya yang menyelamatkan adalah Islam. Sementara di sisi Nabi itu semua kitab suci itu mulia. Baik pengikut Musa menggunakan Taurat, atau pengikut Isa atau Yesus menggunakan Injil, atau pengikut Muhammad Al-Quran, dimuliakan. Lah, kalau cuma karena pengikut Injil masuk ke pengikut Al-Quran dikatakan mualaf dan terus dibumbuin kata apa? Mendapat hidayah, berarti kitab Injil ini sesat. Kitab Injil ini bukan hidayah. Jadi Allah pernah menurunkan kitab yang gagal.
Itu apa? Taurat dan Injil. Kenapa? Setelah ada Islam ini tidak dianggap benar. Nabi Musa tak laku lagi agamanya, dia menjadi makmum Muhammad. Nabi Isa tak lagi dipakai ajarannya, dia menjadi makmum Muhammad. Nabi Ibrahim, bapaknya para nabi, bapaknya syariat, dia menjadi makmumnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan lagi pakai syariat yang lama. Yang lama itu sudah diamandemen, sudah dibuang, sudah dihapus, maka sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Aku ridai Islam sebagai agama, jangan cari yang lain. Kok kesannya itu selain Islam itu sesat, ini yang nggak benar. Sementara ayat tadi, Nabi saat ketemu orang pengikut Injil mengatakan harus mentaatin Injil. Di surat Asy-Syura 13, Allah menunjuk semua ini apa? Agama tauhid. Allah minta jangan berpecah belah. Muhammad, kamu akan menemukan kelompok yang sangat mencintai kamu Muhammad, yaitu orang-orang alladzina qalu inna nasara, yaitu mereka yang ngaku Nasrani. Tapi bukan Nasrani yang bahasa Indonesia, Nasara yang nulungi Isa. Lah nak Nasrani sing Trinitas iku Nasara sing disebut laqad kafarul ladzina qalu inna wa salisu salasa. Kowe ngeluh to ora? Ya ngeluh. Tapi apik ngeluh timbang salah paham, Bang. Itu sampean aja kaget ya. Dadi ana Nasara sing di dalam Quran niku Nasara sing maknane boten Trinitas. Sangka kata Nasrun, Nasir, Nasara. Lha iku sing dimaksud Nasara ning akhir juz 6. Nggih sing dimaksud Nasara ning akhir napa? Juz 6. Yani ku akrobahum mawaddata lil ladzina amanu ladzina qalu inna nasara. Sementara dalam surat Al-Baqarah itu Allah tidak memaksakan satu agama. Di situ Allah berkata tidak ada paksaan untuk agama. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah. Nah ini bisa merujuk tadi surat Asy-Syura yang tadi itu agama tauhid tadi itu. Jadi kalau Allah memaksa satu agama, pasti Allah akan mengatakan ikutin satu agama. Di sini tidak ada paksaan untuk agama, tidak memaksa satu jalur. Makanya di surat Al-Maidah 48 Allah tidak hendak menjadikan satu umat. Masing-masing punya kiblatnya. Mereka berdalil dengan surat Al-Baqarah ayat 62 yang kira-kira terjemahannya adalah sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabi'in, siapapun di antara mereka yang beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu mereka melanjutkannya dengan amal yang soleh, maka mereka mendapatkan balasan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak merasa khawatir dan mereka tidak merasa sedih. Ayat ini seolah-olah dipakai untuk menunjukkan bahwa selain Muslim pun mendapatkan balasan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Ayat ini bukan penguat pluralisme, tapi justru ayat penguat bahwasanya hanya orang-orang beriman yang mendapatkan balasan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Dan jelas ini konsep yang berbeda dengan konsep pluralisme yang dianut oleh orang-orang yang tadi mengaku Islam, tapi mereka sangat jauh pemahamannya daripada Islam. Kenapa? Karena kita membahas tentang iman, maka kita kembali pada klasifikasi yang Allah berikan di dalam surah Al-Baqarah. Ayat-ayat yang awal Allah sampaikan kepada kita, Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Maka ada 3 golongan ketika mereka dihadapkan dengan Al-Qur'an. Yang pertama beriman dengan Allah, menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk. Yang kedua, mereka kafir dengan Al-Qur'an. Yang ketiga, mereka menjadi orang munafik, mau mengambil sebagian saja yang mereka suka sementara mereka meninggalkan yang lain. Nah, maka kita sebagai seorang muslim harusnya tunduk pada ketentuan-ketentuan yang telah Allah sampaikan kepada kita. Dan surat Al-Baqarah ayat 62 tadi harusnya tidak menjadi sebuah hal yang justru menjustifikasi pemahaman salah bahwa semua agama adalah sama. Di dalam Islam pemahaman seperti ini tidak ada, tidak dikenal daripada zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak dikenal di masanya para sahabat, tidak dikenal di masanya para tabiin, tidak dikenal di masa para tabiut tabiin, tidak dikenal pada masa ulama-ulama salaf. Lalu ketika Anda mengucapkan bahwa semua agama sama, siapa Anda? Anda bukan Rasul, Anda bukan Nabi, Anda juga bukan para sahabat, Anda bukan tabiin, bukan para tabiut tabiin, Anda juga bukan salaf, lantas mengatakan yang tidak pernah mereka katakan. Bagaimana kita akan bersatu kepada saudara kita beragama tauhid, Yahudi, Kristen, kalau kita terus memandang mereka itu kafir?
Sementara tidak ada satu dalam ayat Al-Quran mengatakan barang siapa yang mengikuti Taurat dan Injil adalah kafir. Tidak ada. Orang yang kafir itu kenapa disebut kafir? Karena dia menutup nikmat Allah yang paling besar. Apa dia? Kedatangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia tak mau dibilang kafir, kenapa kalian bilang aku kafir? Karena kau menutupi nikmat yang paling besar. Tak ada nikmat paling besar kecuali nikmat datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian tak mau dikatakan kafir, kalian buka cover itu, katakan aku percaya Muhammad adalah utusan Allah. Gimana caranya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Dan Anda nggak usah mengatakan yang Muslim ini menganggap kitab Injil itu busuk atau apa. Berarti buang aja itu Al-Quran. Kenapa saya bilang begitu? Kandungan Al-Quran itu mengadopsi dari Taurat dan Injil. Jangan Anda hinakan Injilnya, berarti Anda menghinakan Al-Quran. Nabi Musa tak laku lagi agamanya, dia menjadi makmum Muhammad. Nabi Isa tak lagi dipakai ajarannya, dia menjadi makmum Muhammad. Nabi Ibrahim, bapaknya para nabi, bapaknya syariat, dia menjadi makmumnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan lagi pakai syariat yang lama. Yang lama itu sudah diamandemen, sudah dibuang, sudah dihapus. Maka sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Aku ridai Islam sebagai agama. Jangan cari yang lain. Nah di sini, jadi saya mohon hilangkan paradigma atau persepsi Anda itu memandang pengikut Taurat, pengikut Injil itu dia kafir. Dia adalah saudara sesama agama tauhid dan diterima oleh Allah di dalam Al-Quran. Orang yang kafir itu kenapa disebut kafir? Karena dia menutup nikmat Allah yang paling besar. Apa dia? Kedatangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia tak mau dibilang kafir, kenapa kalian bilang aku kafir? Karena kau menutupi nikmat yang paling besar. Tak ada nikmat paling besar kecuali nikmat datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian tak mau dikatakan kafir, kalian buka cover itu, katakan aku percaya Muhammad adalah utusan Allah. Gimana caranya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.